alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Masjid Al-Rahmat yang senantiasa dimuliakan Allah, sebelum kita mendirikan serangkaian ibadah salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, waktu imsak dan adzan subuh besok pada tanggal 22 Juni 2017 atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu jatuh pada pukul 4:20 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan waktu berbuka puasa dan adzan maghrib yaitu jatuh pada pukul 17:24 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, yang akan bertindak sebagai imam sholat sunnah tarawih dan witir pada malam hari ini adalah Saudara Fahmi Arif, dan kemudian yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini insyaallah adalah Al-Ustaz Muhammad Syafiq. Yang ketiga, hasil uang infak tarawih pada tanggal 26 Ramadan 1438 Hijriah alhamdulillah telah terkumpul sebesar Rp674.000, dan dari hamba Allah untuk operasional masjid, renovasi toilet jamaah pria senilai Rp10 juta. Pengurus Masjid Al-Rahmat mengucapkan banyak terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Yang keempat, himbauan kepada para jamaah yang membawa handphone atau perangkat alat komunikasi lainnya dimohon untuk segera menonaktifkan atau mematikan suara handphonenya pada saat ibadah sholat sunnah tarawih dan witir sedang berlangsung. Kemudian bagi para jamaah yang membawa anak, diharapkan juga untuk dapat mengawasi anaknya agar dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan selama ibadah sholat sunnah berjamaah. Dan juga diharapkan kepada para jamaah secara umumnya yang berada di belakang untuk tidak berdiskusi saat khatib sedang menyampaikan tausiah hingga selesai. Kemudian yang terakhir, diinformasikan kepada para jamaah yang akan melaksanakan iktikaf dan sholat qiyamul lail pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, tepatnya di Masjid Al-Rahman pada malam ke-28 Ramadan 1438 Hijriah, yaitu bertepatan dengan esok pada hari Kamis 22 Juni 2017, dipersilakan untuk mengisi daftar keikutsertaan di papan kaca pengumuman Masjid Al-Rahmat paling lambat besok hingga pada subuh untuk mendapatkan jatah konsumsi makan sahur bersama di Masjid Al-Rahmat. Kemudian juga bagi Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Rahmat sebagai keluarga atau juga perumahan Permata Tua Gomas yang ingin ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan berupa konsumsi makan sahur di 10 terakhir malam Ramadan 1438 Hijriah, dipersilakan menghubungi koordinator kepada Ibu Latif. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ustaz Muhammad Syafiq kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Rahmah, jamaah salat isya dan salat tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini malam yang ke-27 ya. Di malam yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki kita bisa bernafas. Masih menghendaki kita nyawa belum terlepas.
maknanya kita masih diberikan kesempatan untuk berbekal. Kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal. Lebih-lebih lagi malam 27 Ramadan adalah malam yang para ulama mereka mengatakan adalah malam yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang mendapat malam itu dalam keadaan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan umurnya menjadi sangat panjang. Seakan-akan dia telah beribadah selama 1000 bulan, umur yang bertambah hanya dengan satu malam tatkala dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malam itu dia dalam keadaan tidur tok, berarti sama dengan tidur selama 1000 bulan. Masya Allah ya, luar biasa kuat itu sekian ya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang seperti ini, maka beliau berijtihad meningkatkan ibadahnya. Bahkan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan seluruh malamnya tidak tidur semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita tidak memungkinkan menghidupkan seluruh malamnya karena pagi masih harus kerja, maka sebagian dari malam itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kita di masjid ini, bagian dari kita beribadah. Yang kalau malam ini turun Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan bagian darinya dengan maghrib kita, dengan isya kita, dengan tarawih dan witir kita. Dan kalau kemudian kita tambah dengan yang mulai berarti Quran, berzikir, beristighfar dan yang lainnya, maka jangan kita sia-siakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Karena tentunya ada di antara saudara-saudara kita, teman kita, mungkin kerabat kita yang tahun lalu dia masih bersama kita, masih Ramadan bersama kita, barangkali juga berkah buka bersama dengan kita. Tapi tahun ini dia tidak bisa berhenti, sudah amal dia, tidak bisa dia menambah amal kebaikan dia, sementara kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki ini. Maka ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu dan kesempatan ini yang tidak kita bahas masalah waktu ini secara ringkas. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena suaranya kayak gini, namanya karen-karen ya. Karen-karen ya. Jadi bagian-bagian akhir tidak bisa suara. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan bukan suara yang didengar, tapi isinya yang didengar, sehingga bisa mengambil manfaatnya, dimasukkan di dalam hati, menambah keimanan, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita semuanya, mengadakan dan mengendaki kita, mentakdirkan kita hidup di permukaan bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita modal yang paling utama untuk kita hidup di permukaan bumi ini. Modal kita bekerja, modal kita untuk beramal. Modal itu bukan berupa harta, modal itu bukan berupa dunia, tapi modal itu berupa apa? Umur. Modal itu adalah berupa umur. Modal itu berupa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Umur kita, umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antara 60, 61, 60, 63. Hitungan Hijriah bukan hitungan Masehi. Siapa yang sekarang usianya 61 Masehi, maknanya dia sudah 63, hampir mati. Menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah mengambil jatah hidupnya. Kalau beda itu berarti dia dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hitungannya adalah hitungan Hijriah bukan hitungan Masehi. Jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala umur ini adalah modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang maknanya adalah waktu. Yang itu adalah perkara yang sangat penting. Makanya banyak sekali kita dapati dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Seperti surat yang paling masyhur, surat yang paling terkenal tentang waktu apa? Wal 'Ashr. Setiap Jumat mesti dibacakan oleh khatib tatkala dia berkhutbah.
wal 'ashr, demi masa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa? Demikian juga dalam surat yang lainnya, Allah duha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu. Dikarenakan waktu memiliki kepentingan yang sangat besar. Karena waktu inilah modal dasar manusia untuk beramal, bekerja dan berbuat serta berusaha, bersedia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bermain-main dan bersenang-senang, tapi tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan manusia hanya makan saja, kalau kehidupan manusia hanya minum saja, tidur dan bermain, maka dia telah berserikat dengan para hewan. Karena hewan itulah kehidupan hewan. Mereka makan, mereka minum, mereka bermain-main dan bersenang-senang, selesai sudah kehidupan mereka. Kalau ada manusia hidupnya seperti itu, maka dia adalah hewan. Bahkan bahasa Al-Quran, balhum adol, mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Tatkala dia punya akal, tapi kemudian akalnya dibuat main-main saja. Tatkala dia punya akal, namun akalnya tidak digunakan untuk beribadah. Tatkala dia punya akal, akalnya digunakan bagaimana saya makan, untuk apa saya makan, gitu ya. Aku makan apa, aku minum apa, aku kerja apa, aku melakukan apa untuk kepentingan duniawinya, maka dia lebih sesat daripada hewan ternak. Itu bahasa Al-Quran, sama sekalian dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti pada saat di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertanya tentang urusan duniawinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertanyakan yang pertama kali, seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam 'abdin min 'indi rabbi hatta yas'ala. Tidak akan beranjak kedua kaki anak cucu Adam dari sisi Rabbnya hingga dia ditanya tentang 4 perkara. An-syababi fima afna, tentang masa mudanya, dalam apa masa mudanya dia habiskan. Wa an umri fima ablah, tentang umurnya, dalam apa umurnya pun demikian dia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia mengambil, untuk apa dia belajarkan. Wa an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya, dalam apa dia amalkan ilmunya. Kita perhatikan di sana 2 perkara ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali, sebelum harta, sebelum ilmunya, masa mudanya digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pasti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa muda digunakan untuk foya-foya atau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka masa muda digunakan untuk maksiat, maka dia akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang masa mudanya untuk ketaatan di masjid, majelis ilmu dan sebagainya, maka justru dia akan mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di antara manusia dan sekalian Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tertipu dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas. 2 nikmat yang banyak di antara manusia itu tertipu dengan 2 nikmat ini. Apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan masa luang. Kesehatan dan waktu luang. Banyak di antara manusia menggunakan kesehatannya bukan untuk taat kepada Allah. Banyak di antara manusia menggunakan waktu luangnya untuk permainan saja, yang tidak datang kembali kepada dia pahala maupun kebaikan untuk dia. Maka dia akan bertanggung jawab yang demikian. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu begitu saja hanya untuk main-main atau tidak kembali kepada kami? Nah, kita hidup di dunia ini sama sekalian Allah Subhanahu wa taala bukan untuk tujuan main-main, tapi tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggung jawab seluruh umur dari awal sampai akhir, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta
pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan dihisab lalu dihukum sesuai dengan apa yang layak bagi diri kita semuanya. Jemaah sekalian mohon Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi SAW mengatakan iltanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu yang 5 sebelum datangnya waktu yang 5. Apa di antaranya? Kesehatanmu sebelum masa sakitmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, masa mudahmu sebelum masa tuamu, dan seterusnya. Itu yang harus kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Karena waktu itu adalah modal dasar kita. Waktu itu kita gratis mengambilnya, tapi mahal harganya. Kalau kita sia-siakan begitu saja, kita tidak akan bisa memperolehnya kembali. Tidak bisa. Kita tidak akan mungkin bisa merebut kembali waktu yang telah hilang dari diri kita semuanya. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia itu semuanya nanti pada hari akhir, atau manusia semuanya itu akan mengalami 2 penyesalan yang luar biasa. 2 penyesalan yang luar biasa. Kapan dia akan mengalami 2 penyesalan yang luar biasa? Yang pertama, saat dia mati. Begitu malakul maut datang kepada dia dengan sertai para malaikat, maka dia akan menyesal dengan menyesal-menyesalnya. Ya, dia akan, ya, kalau bisa dia akan minta tunda, tapi tidak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiru an sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk mengakhirkannya, tidak juga untuk memajukannya. Maka ada ayat yang lainnya, melainkan mereka akan menerima. Itulah waktu penyesalan yang pertama. Waktu penyesalan yang kedua, tatkala mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala dia mendapati amal kebaikan yang kurang, kenapa tidak memperbanyak amal? Tatkala dia mendapati kesalahan-kesalahan yang banyak, kenapa dulu tidak bertobat dan memperbaiki amalnya? Dan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini ada sebuah kisah, ya, sebagai akhir dari pembicaraan kita. Sebuah kisah yang terjadi antara Fudail bin Iyad dengan seorang tua. Datang orang tua kepada Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Fudail bin Iyad berkata kepada orang laki tua itu, "Kam atat alaik?" Berapa usiamu? Berapa tahun umur yang telah mendatangimu? Maka dia menjawab, "Situ nasana 60 tahun." Siapa yang usia 60 tahun? Ada? Belum? 70. Dukur ya berarti ini. Masya Allah, ya. Jadi situ nasana 60 tahun kata dia. Maka Fudail mengatakan, kata beliau, "Ata'rifu annaka tasiru ila rabbika mundu sitina sana." Tahukah kamu bahwasanya sejak 60 tahun yang lalu itu kamu sedang berjalan menuju Rabbmu, perjalanan menuju Allah. Wa tushaku an tablugha, dan sekarang kamu sudah hampir sampai. Usianya berapa? 60 tahun. Maknanya sudah hampir sampai ujung menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih dari itu kelewat gitu ya. Sudah dapat bonus banyak gitu. Maka begitu diingatkan demikian laki-laki itu tadi berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata dia. Lalu Fudail bin Iyad menimpali lagi, "Ata'rifu tafsirahu taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tahu apa kamu tahu tafsirnya? Kok kamu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu beliau mengatakan, "Faman 'alima annahu lillahi 'abdun." Maka barang siapa yang tahu bahwasanya dia itu adalah hamba milik Allah, wa ilaihi raji'un, dan dia tahu bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mawqufun, maka hendaknya dia tahu bahwasanya nanti dia akan dibuat berdiri di hadapan Allah. Kita semua adalah hamba milik Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita harus tahu kalau kembali kepada Allah tidak dibiarkan yang seluruh turun-turun beruntung itu. Tidak, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibuat berdiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdirinya kita di padang mahsyar itu kita tidak tahu berapa lamanya di sana. Berapa tahun, berapa ribu tahun berdiri di hadapan Allah Taala sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara kita. Kemudian kata beliau, "Faman alima annahu mawqufun," siapa yang mengetahui bahwasanya dia nanti akan dibuat berdiri di hadapan Allah,
falyalam annahu mas'ul. Maka hendaknya dia tahu bahwasanya dia nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar berdiri lama dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, diputuskan perkara, mulailah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya satu persatu di antara manusia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya manusia, seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hambanya, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Langsung berbicara langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Kemudian kata beliau, "Faman 'alima annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban." Siapa yang tahu bahwasanya nanti dia itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus dia menyiapkan jawabannya. Kita semua kan ditanya, maka kita harus menyiapkan jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Apa rapean? Nanti pesan kepada ahli waris, ya ahli waris nanti kalau mati tulisin seluruh jawaban, ya repek nih mana kain kafan, ya man rabbuk rabbi Allah, mati dini Islam, gitu manfaat? Tidak manfaat, termasuk sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bukan repean yang dibutuhkan, tetapi amal. Itulah jawaban kita. Jawaban nanti itu dengan amal kita yang kita gunakan di dunia ini, apa yang kita amalkan, itulah jawaban kita. Falyu'idda lis-su'ali jawaban. Maka orang tua ini yang usia sudah 60 tahun merasa sedih. Usiaku sudah 60 tahun, masa lalu banyak sekali kesalahan, masa lalu banyak sekali dosa dan kemaksiatan. Maka dia berkata, "Faman hilah, lalu apa solusinya? Aku sudah 60 tahun nih, mau mati, bekal sedikit, ini kematian sudah diambang pintu, apa yang harus dilakukan? Apa solusinya?" Maka kata Abu Dhabi mengatakan, "Yasirah, solusinya mudah, gampang, jangan khawatir. Wahai orang-orang yang usianya 60 ke atas, jangan khawatir, solusinya mudah." "Mama dia, apa solusinya?" kata laki-laki tua itu. Maka Abu Dhabi mengatakan, kata beliau, "Ahsin ma baqiya, perbagusilah kamu apa yang tersisa dari umurmu itu. Yufar laka ma madha, maka akan diampuni untukmu apa yang telah berlalu." Ya, 60 tahun, sisa 3. Nah, 3 tahun ini kita perbaiki, kita perbagusi. Ya, kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita kerjakan, kemaksiatan kita tinggalkan, maka yufar laka ma madha, diampuni seluruh dosa-dosa di masa yang lalu. Kenapa? Dengan taubat. Maka taubat itu akan menghapus seluruh dosa. Hatta itu binatang bika mendatang balahu. Orang bertobat dari dosa seperti orang tak pernah berbuat dosa. Setelah dia perbaiki dirinya, perbaiki sisa usianya, Nabi mengatakan, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Perbaiki oleh kamu apa yang tersisa. Kenapa? Fa in asa'ta fi ma baqiya, kalau kamu berbuat buruk kepada usiamu yang tersisa ini, maka ukhirta bima madha wa ma baqiya, maka kamu akan disiksa dengan apa yang telah berlalu dari usiamu dan apa yang tersisa dari usiamu. Solusinya mudah, dan mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersisa sekarang ini mari kita perbaiki. Apa yang telah lalu mari kita tobati. Gampang, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Rahmah, zat yang Maha Mengasihi, lagi zat yang Maha Menyayangi. Maka marilah kita semuanya, waktu-waktu yang tersisa dari kehidupan kita ini, kita mengambil ibrah darinya, kita memeras buah darinya, kita menjadikannya sebagai waktu-waktu yang berharga untuk kehidupan kita. Jangan kemudian kita menyia-nyiakannya. Jangan sampai tatkala malakul maut datang kepada kita berkata, "Rabbirji'uni wa Rabbku, kembalikan aku." Kembalikan aku. Tatkala malaikat maut datang dia mengatakan, "Rabbirji'uni, kembalikan aku." Tatkala dalam kubur mengatakan, "Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku." Tatkala di hari akhir mengatakan, "Rabbirji'uni, kembalikan aku." Kembalikan kemana? Ke dunia. Untuk apa? Makan, minum, bangun rumah, nikah lagi, atau bagaimana? Anda la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku beramal soleh, amal soleh yang dulu pernah ku tinggalkan sia-sia, penyesalan sudah tiada guna. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan, ya, dia pernah mengatakan bahwasannya ad-dunya, yani al-hayatud dunya,
al-akhiratu muqbilatan wa dunya mudbiratan. Atau kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dunia itu akan kita tinggalkan, sementara akhirat akan datang kepada kita. Gitu ya. Sekarang al-yawm amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang itu yang ada, sekarang kita masih hidup di dunia ini, yang adalah amal, tidak ada hisab. Tapi nanti besok di akhirat yang ada adalah hisab, tidak ada lagi amal. Maka selagi sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk beramal, maka marilah kita beramal. Dan yang kita masih memiliki waktu untuk berbuat bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, marilah kita bersungguh-sungguh dan jangan kita sia-siakan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang nanti kita akan menyesal dengan penyesalan yang tiada guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.